Bab 569. Harley sudah kembali. Malam di Nanco damai dan tenang, tetapi udara dipenuhi dengan bau amis darah. Di hutan pegunungan yang gelap, ada suara gemerisik yang sangat jelas di malam yang sunyi. Ini adalah sosok berlumuran darah, memegang pedang pembunuh, terhuyung-huyung, dengan jejak kaki berwarna darah di belakangnya, dan setiap langkah tampaknya sangat sulit karena dia terluka terlalu parah. Melalui cahaya bulan yang redup, masih bisa terlihat wajah berdarah itu. Orang ini, jika dilihat lebih dekat, bukankah itu Andreas Yang, instruktur sekte Heng Yue? Andreas yang melangkah keluar dalam satu langkah dan jatuh dengan lelah di bawah batu. Apakah ini adalah sekte Heng Yue yang selalu kami lindungi? Melihat kehampaan dengan tenang, Andreas yang meneteskan air mata, tetapi dia tersenyum dan senyumnya sangat sedih. Dia kelelahan di bawah kegelapan malam dan perubahan-perubahan kehidupan. Dia diburu sepanjang jalan dan terus melarikan diri, lalu akhirnya dia menyadari bahwa orang yang mengejarnya adalah sekte Heng Yue yang dia jaga mati-matian. Tak lama kemudian, angin dingin bersiul di pegunungan dan pelangi ilahi terus terlihat di sekeliling kehampaan. Semuanya tertutup jubah hitam dan yang memimpin adalah Henry G yang berada di tingkatan puncak Diang, dari gerbang luar sekte Heng Yue. Melihat itu, Andreas yang terhuyung-huyung berdiri dengan bantuan pedang pembunuh. "Kakak seperguruan, kamu membuatku mencari kemana-mana." Henry G memegang pedang pembunuh, menunjukkan dua baris gigi putih. Di malam yang gelap, senyumnya terlihat begitu menakutkan seperti iblis dari neraka. "Siapa yang sebenarnya ingin membunuhku, Zhenyi Yi atau Master Tong Xuan?" Andreas yang mencoba menstabilkan diri, lalu menatap Henry G dengan cahaya redup. "Apakah ada bedanya?" Henry G merentangkan tangannya dengan santai sambil tersenyum mengerikan. "Putra Suci sudah mengatakannya pada hari pertama dia mengambil alih sebagai instruktur. Kalian sekelompok pengkhianat harus dibunuh." "Oh iya." Setelah itu, Henry G juga menepuk dahinya. Guru juga berkata, "Sebagai mantan instruktur sekte Heng Yue, kamu tahu terlalu banyak rahasia. Jika ini dijual ke kekuatan lain, itu gawat. Bukanlah suatu hal yang sulit bila ingin memfitnah orang lain." Andreas yang tidak marah, tidak berteriak, melainkan sangat tenang, yang membuat orang ketakutan. "Ayo kakak seperguruan, biarkan adik sepenguruan mengantar kepergianmu." Henry G tersenyum, matanya menjadi dingin dan dia menembaknya dengan telapak tangan. Andreas yang menggertakkan giginya dan kekuatan spiritual yang hancur terpaksa dikumpulkan di telapak tangannya dan membantingnya. Kedua segel bertabrakan, raungan meledak, batu-batu besar di empat arah hancur satu demi satu dan pohon-pohon kuno di sekitarnya juga dipotong oleh lingkaran cahaya yang tak terlihat. Seketika tempat itu langsung kosong. Andreas yang memuntahkan seteguk darah dan melangkah mundur, kelelahan, dia bahkan tidak bisa menggunakan 20% dari kekuatan tempurnya. Seiring terdengarnya dentingan pedang pembunuh, Henry G menembus angkasa dengan pedang pelangi panjangnya dan mendekati Andreas yang, seolah tidak ingin memberi kesempatan sedikit pun kepada Andreas yang untuk bernapas. Melihat pedang pembunuh itu datang, Andreas yang sedikit tersandung, tetapi tidak ada gerakan tambahan, karena dia tidak dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya lagi, jadi dia sama sekali tidak bisa menghindari dari serangan Henry G ini. Ketika dia sekarat, Andreas yang tersenyum lagi, tersenyum sedih, menutup matanya sedikit dan dua garis darah dan air mata mengalir di wajahnya yang lelah. Ada pukulan pedang lain, tetapi adegan berdarah di mana tubuh Andreas yang tertusuk dalam imajinasi tidak terjadi. Hingga Andreas yang membuka matanya tanpa sadar. Apa yang dia lihat adalah sebuah tangan emas dan pedang yang ditusuk Henry G digenggam dengan kuat oleh tangan emas itu,
tidak peduli seberapa banyak kamu menambahkan kekuatan ke dalamnya, itu tetap tidak dapat bergerak sedikit pun. Tanpa sadar, Andreas yang pergi menemui pemilik tangan emas itu. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan topeng, dengan rambut hitam seperti air terjun. Angin dingin menerbangkan rambut hitamnya dan dia bisa dengan jelas melihat yang ada kata dendam di dahi kanannya. Saat dia sekarat, Henry G telah terpukul mundur kembali. "Siapa kamu?" Henry G menatap Harley Y dengan mata galak. "Aku dari Sekte Heng Yue, sebaiknya kamu jangan ikut campur, jika tidak Putra Suci akan marah dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Bunuh, jangan biarkan seorang pun pergi hidup-hidup." Jawaban dari pertanyaan Henry G hanyalah kata datar dari Harley Y. Segera, ada embusan angin bersiul ke segala arah dan pelangi ilahi muncul satu demi satu, lalu aura pembunuh yang bergulir memenuhi hutan pegunungan. Ini, merasakan tekanan mengerikan dari segala arah, ekspresi Henry G tiba-tiba berubah. "Ah!" Segera, jeritan terdengar dan kepala berdarah jatuh dari langit. Melihat ini, mata Henry G penuh dengan horor. Dia berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi ditampar kembali oleh Samuel Gu. Selanjutnya, bunga darah mekar satu demi satu dan semuanya jatuh ke dalam kehampaan, di mana semuanya terbunuh dalam satu gerakan. Pemandangan berdarah itu sangat mencolok dan mengejutkan di bawah malam yang gelap. Kurang dari 3 tarikan napas, semua orang kecuali Henry G dieksekusi. "Terima kasih teman seiman atas bantuanmu." Melihat semua orang datang, Andreas yang terlatih tati. "Paman sepenguruan." Harley Y buru-buru melangkah maju dan memapah Andreas yang. "Paman sepenguruan." Dengan suara yang begitu akrab, Andreas yang matanya redup, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Harley Y. "Aku Harley Y." Harley Y telah menyingkirkan topeng hantu, memperlihatkan wajah tampan itu dan air mata masih mengalir di matanya. Harley Y sudah kembali. Tubuh Andreas yang gemetar, menatap wajah Harley Y dengan linglung, tangannya yang berdarah mau tidak mau menyentuhnya. Kamu masih hidup." Andreas yang seorang master puncak alam Kong berlinangan air mata. "Raja neraka tidak mau menerimaku, jadi aku kembali lagi." Harley Y tersenyum ringan, satu tangan sudah berada di bahu Andreas yang, kemudian api spiritual dan energi vitalitas masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga membantunya memperbaiki kekuatan aneh yang tersisa di tubuhnya dan mengisi kembali kekuatan spiritual yang sudah habis karena pertempuran berdarah. "Kamu masih hidup." Andreas yang masih memperhatikan dengan seksama, mengira itu adalah ilusi. Tetapi udara hangat di tubuhnya memberitahu dia bahwa ini adalah kenyataan. Tak lama kemudian, Harley Y menarik kembali telapak tangannya dan memasukkan pil ke dalam mulut Andreas yang, baru kemudian dia mengangkat tangannya dan menarik Henry G yang berlumuran darah. "Tetua Henry G, kebetulan sekali." Harley Y berbalik dan menatap Henry G dengan wajah main-main. Kamu, Harley Y." Ketika melihat wajah asli Harley Y, mata Henry G tiba-tiba melotot dan menatap Harley Y dengan tidak percaya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin." Harley Y mencibir, satu telapak tangan sudah menekan tulang tengkorak Henry G. Kemudian, teknik pencarian para dewa mulai beroperasi dan kekuatan yang kuat dan agresif dituangkan ke dalam pikiran Henry G. "Ah!" Segera, jeritan melengking bergema di hutan. 7 lubang Henry G berdarah, wajahnya sedikit terdistorsi kesakitan dan kepalanya hampir pecah. Semua ingatannya tentang hidupnya dijarah dengan paksa. Melihat Henry G yang seperti ini, Andreas yang berada di sampingnya pun tidak merasa simpati sedikit pun, karena sejak kapan adik sepenguruannya ini memiliki rasa simpati sedikit pun padanya. 3 hingga 5 detik kemudian,
Henry G jatuh ke tanah dengan lemah sambil terengah-engah. Setelah berhasil menemukan informasi, Harley tiba-tiba membuka matanya. Niat membunuh yang dingin runtuh seketika dan cahaya dingin di matanya tampak nyata. Zhen Yi, Master Tong Xuan, Sekte Qing Yun, Sekte Zheng Yang, keluarga Qi, keluarga Wang. Ampuni aku, ampuni aku. Henry G sudah tergeletak di tanah, memohon belas kasihan dengan ngeri. Ini semua perbuatan Zhen Yi, ini semua karena dia yang memerintahkan kita. Bab 570. Menolong orang. Pada saat ini, Jelvin Zong, Cantika dan yang lainnya telah dibagi menjadi 14 jalan. Menurut slip giok yang diberikan oleh Harley, mereka berhasil menemukan tempat yang sangat akurat. Tempat dan pembunuh sekte di Huang yang dipimpin oleh 14 rute mereka juga dibagi menjadi lebih dari puluhan rute yang masing-masing menuju Nanchu ke berbagai arah. Di malam yang gelap, Nanchu seharusnya tenang, tetapi ada warna darah di mana-mana. Ini adalah sebuah tebing kuno dan sosok berdarah dipaku padanya dengan tombak hitam pekat serta semua kekuatan spiritualnya disegel. CKECK, Samudera Pang. Adegan ini benar-benar deja vu. Seorang pemuda yang mempesona digantung di depan tebing kuno, menatap pria yang tertusuk tombak dengan ekspresi main-main. Apakah kamu tahu bahwa di Kipang juga dipaku ke tebing kuno olehku? Karena kamu sangat menyukai metode kematian seperti ini, maka biarkan aku mempraktikannya padamu. Sebuah suara dingin segera terdengar. Siapa? Pemuda mengerikan itu tiba-tiba berbalik, tetapi melihat tombak melesat ke arahnya. Segera, pupil mata pemuda itu membesar. Dengan percikan darah, seluruh tubuhnya tertusuk dan dia dipaku ke puncak tebing kuno seumur hidup. Dia bahkan tidak melihat orang yang membunuhnya hingga dia mati, yaitu adalah seorang pemuda dengan cahaya keemasan mekar di sekujur tubuhnya. Di sini, Harley telah mencabut tombak perang yang dimasukkan ke tubuh Samudera Pang. Harley. Mata kabur Samudera Pang menatap wajah familiar itu dengan tidak percaya. Tetua, aku sudah kembali. Harley tersenyum, lalu berbalik dan menghilang. Bawa tetua ke kota kuno Qianqiu. Jauh di dalam pegunungan, seorang pria paruh baya berlengan satu berpakaian hitam berjalan terhuyung-huyung, dengan jalan berdarah di belakangnya. Heng Qifeng. Puncak Edgeward ternyata sebegitu payahnya. Tawa samar terdengar di belakangnya. Seorang lelaki tua reot dengan kruk mengikuti seperti hantu. Ada kekurangan orang di neraka. Aku akan mengirimmu ke sana. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, membuat lelaki tua reot itu berhenti tiba-tiba, lalu merasakan hawa dingin di punggungnya, yang membuatnya berbalik secara tiba-tiba. Tentu saja, apa yang dia lihat di depannya adalah pedang pembunuh berwarna merah yang sangat dekat di matanya. Dengan percikan darah, kepala lelaki tua reot yang baru saja berbalik itu diserang di tempat, hingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Harley. Heng Qifeng menatap pemuda di depannya dengan tidak percaya. Kembali lebih dulu dan yang lainnya kita bahas nanti. Harley tersenyum, berbalik dan menghilang. Kemudian sebuah suara halus terdengar kembali. Kirim paman guru Feng ke kota kuno Qianqiu. Di pegunungan yang dalam, sosok bungkuk terus mengayunkan kapaknya. Dia seperti penebang kayu yang sedang memotong kayu. Di belakangnya, ruang terdistorsi dan Harley melangkah keluar. Melihat sosok yang membungkuk, hidungnya tidak bisa menahan perasaan masam. Tetua Freddy Su. Mendengar suara itu, Freddy Su menoleh tanpa sadar dan terpana. Harley,
Ini aku. Harley Ye tersenyum sedikit, berbalik lagi dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu, masih ada suara samar. Bawa tetua Su ke kota kuno Qianqiu. Ini adalah lapangan hijau tak berujung dan ada sesosok berdarah yang sedang berjalan dengan terlatih-tatih. Di belakangnya, sebuah tubuh mengikuti tanpa tergesa-gesa. Dengan tawa kasar, Master Daoxuan, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berlari. Begitu suara itu jatuh, kepala orang yang berbicara meninggalkan lehernya dan jatuh dari kehampaan. Masih ada senyum main-main di sudut mulutnya. Tetapi matanya menatap pemuda yang tertutup cahaya keemasan. Harley Ye. Master Daoxuan terhuyung-huyung dan menatap Harley Ye yang berjalan turun dari kehampaan dengan ekspresi tidak percaya. Tetua, nanti tunggu aku kembali. Baru aku akan berbicara denganmu sambil minum arah. Harley Ye berjalan dan tubuhnya menghilang. Masih ada suara halus turun yang terdengar. Semuanya. Antarkan tetua Daoxuan ke kota kuno Qianqiu dengan aman. Di sebuah hutan monster di bawah malam yang gelap. Suasana di sana seharusnya sunyi. Tetapi sekarang binatang buas itu terus mengaum. Di bawah dinding batu, seorang pria muda dengan matanya dicungkil dan seorang pria muda yang urat tangannya diputuskan bersandar di bawah dinding batu. Rugi sekali dengan aku tidak mati bersama wanita cantik. Yunandi Xie memarahi. Lalu meraba-raba menyerahkan kendi di tangannya kepada Pandi Huo yang ada di sampingnya. Sialan, kenapa bukan wanita? Sialan, dengan ada seseorang yang menemanimu saja kamu sudah harus bersyukur. Pandi Huo memarahi dengan suara serak setelah menyesap minumannya. Di atas sebuah batu tak jauh dari sana, seorang pemuda berambut ungu sedang duduk santai. Menatap mereka berdua sambil berdecak. Hubungan pertemanan yang baik, menyentuh sekali. Hingga aku tidak tega untuk membunuh kalian. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tombak perang tiba-tiba melesat keluar dari angkasa. Menembus tubuhnya dan memakukannya ke dinding batu. Ketika dia sampai di sana, dia bahkan tidak melihat siapa yang membunuhnya. Harley Ye berjalan keluar dan melihat dua orang di bawah dinding batu dengan hidung masam dan air mata. Siapa? Siapa itu? Yunandi Xie mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Harley Ye dengan sepasang mata tanpa bola mata. Di sisi lain, mata Pandi Huo yang akan ditutup tiba-tiba terbuka. Lalu mata yang sangat redup meledak menjadi cahaya. Sobat, Harley Ye kembali. Harley Ye melangkah maju dan memeluk mereka berdua dengan erat. Harley Ye, apakah itu kamu? Mendengar suara yang familiar itu, Yunandi Xie meraba-raba dengan kedua tangannya untuk menemukan wajah Harley Ye. Ini aku. Harley Ye tersedak dan tersenyum dan energi vitalitas yang bergulir segera mengalir ke mereka berdua. Melindungi hati mereka. Segera, dia menghilang. Diikuti oleh suara halus. Bawa mereka ke kota kuno Qianqiu dan juga ambil mata orang yang baru saja aku bunuh. Berikan kepada sobatku nanti. Dalam kehampaan yang gelap dan sunyi, seorang pemuda berambut darah berjalan santai, membawa rantai besi di tangannya. Di salah satu ujung rantai itu ada kait besi yang ditutupi dengan cahaya redup, yang sedang mengaitkan tulang seseorang saat ini. Darius Zhou, kenapa kamu begitu lemah? Membosankan. Pria muda berambut darah itu mengejek. Kalau begitu aku akan memberimu sesuatu yang menarik. Suara dingin tiba-tiba terdengar dan Harley Ye yang diselimuti cahaya keemasan membelah kekosongan dengan telapak tangan dan berjalan keluar perlahan. Akhirnya,
Ada satu yang bisa menarik perhatian. Pemuda berambut darah itu menjilat lidahnya yang merah. Matanya penuh kegembiraan dan cahaya redup mekar di matanya. Seketika kesunyian malam itu pecah. Ketika raungan menghilang, pemuda berambut darah itu sudah tergeletak di tanah seperti orang cacat. Darah menyembur dari mulutnya dan matanya menatap Harley. Apakah ini menarik? Masih ada yang lebih menarik. Harley tertawa mengejek dan cahaya iblis bermekaran di matanya. Segera, dia dengan lembut menjentikkan tangannya, mengeluarkan beberapa anjing ganas dan bergerak langsung ke pemuda berambut darah itu. Ah! Antara langit dan bumi, jeritan melengking dari pemuda berambut darah itu sangat menakutkan. Harley, apakah itu kamu? Darius Zhou memandang Harley yang berjalan dengan air mata. Ini aku. Harley sudah kembali. Harley memasukkan pil obat ke dalam mulut Darius Zhou, lalu mengambil napas dalam-dalam dan menghilang dalam sekejap mata. Tempat lama, kota kuno Qianqiu, harus antarkan dalam keadaan selamat. Harley pergi lagi, tetapi sosoknya muncul dari waktu ke waktu di setiap sudut sisi Nanchu. Setiap kali dia muncul, akan ada darah dan juga dia akan menyelamatkan satu atau dua orang. Tapi yang membuatnya cemas adalah Sekte Ren Huang belum menemukan jejak Fen Shichu dan Len Xi. Bahkan dalam ingatan orang-orang itu tidak ada jejak mereka. Sama seperti dia, Jalvin Zong, Cantika, leluhur Sekte Langit dan yang lain juga mendapatkan panen besar dan orang-orang yang diselamatkan dikirim ke kota kuno Qianqiu. Tetapi ada juga satu atau dua yang telah meninggal pada saat mereka tiba. Bersambung.